Kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekadar bekerja, kera juga bekerja. Di belakang kita berdiri satu tugu yang bernama nasib. Di sana telah tertulis role yang akan kita jalani. Meskipun bagaimana kita mengelak dari ketentuan yang tersebut dalam nasib itu, tiadalah dapat, tetapi harus patuh kepada perintahnya. Janji Tuhan sudah tajali, mulialah umat yang teguh iman. Allah tak pernah mungkir janji, tarikh riwayat jadi pedoman. Kegunaan harta tidak dimungkiri, tetapi ingatlah yang lebih tinggi ialah cita-cita yang mulia. Tahan menderita kepahitan hidup sehingga penderitaan menjadi kekayaan adalah bahagia. Riwayat lama tutuplah, sudah sekarang buka lembaran baru. Baik hentikan termenung gundah, apalah guna lama terharu. Kalau nyata harta benda tak dapat menangkis sakit, tidak dapat menolak demam, tidak dapat menghindarkan maut, nyatalah bahwa kesusahan yang menimpa orang kaya serupa dengan kesusahan yang menimpa orang miskin. Bangunlah kekasihku umat Melayu. Belahan asal satu turunan bercampur darah dari dahulu, persamaan nasib jadi kenangan. Oleh sebab itu maka bertambah tinggi perjalanan akal, bertambah banyak alat pengetahuan yang dipakai, pada akhirnya bertambah tinggi pula lah martabat iman dan Islam seseorang. Sebesar-besar atau seberat-berat urusan, jangan dihadapi dengan muka berkerut. Kerut muka itu dengan sendirinya menambahkan lagi kerut pekerjaan itu. Jelas sekali bahwasanya rumah tangga yang aman damai ialah gabungan di antara tegapnya laki-laki dan halusnya perempuan. Tali yang paling kuat untuk tempat bergantung adalah tali pertolongan Allah. Al-Quran yang dibaca baik-baik adalah tanda jiwa yang kenyang akan makanan bergizi. Jangan pernah merobohkan pagar tanpa mengetahui mengapa didirikan. Jangan pernah mengabaikan tuntunan kebaikan tanpa mengetahui keburukan yang kemudian Anda dapat. Undang-undang adab dan budi pekerti membentuk kemerdekaan bekerja. Undang-undang akal membentuk kemerdekaan berpikir. Dengan jalan menambah kecerdasan akal, bertambah murnilah kemerdekaan berpikir. Satu-satunya alasan kita untuk hadir di dunia ini adalah untuk menjadi saksi atas keesaan Allah. Supaya engkau mendapat sahabat, hendaklah diri engkau sendiri sanggup menyempurnakan menjadi sahabat orang. Tuhan menilai apa yang kita beri dengan melihat apa yang kita simpan. Saya merasa ingat kepadanya adalah kemestian hidup saya. Rindu kepadanya membukakan pintu angan-angan saya menghadapi zaman yang akan datang. Waktu bagi orang Islam adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Kemerdekaan suatu negara dapat dijamin teguh berdiri apabila berpangkal pada kemerdekaan jiwa. Saya akan pikul rahasia itu jika engkau percayakan kepada saya, dan saya akan masukkan ke dalam perbendaharaan hati saya, dan kemudian saya kunci pintunya erat-erat. Kunci itu akan saya lemparkan jauh-jauh sehingga seorang pun tak dapat mengambilnya. Bertobat tidak hanya berarti menyesali dosa, tetapi juga membenci dosa.
Tuan boleh kata Muslim itu fanatik, tapi Tuan juga harus dengar kata hati Tuan bahwa itu adalah modal besar bagi kemerdekaan Indonesia. Untuk Tuan tahu, itu bukanlah fanatik, itu adalah gairah. Kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu seseorang, bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. Bahwasanya cinta yang bersih dan suci, murni itu, tidaklah tumbuh dengan sendirinya. Anak lelaki tak boleh dihiraukan panjang, hidupnya ialah buat berjuang. Kalau perahunya telah dikayuhnya ke tengah, dia tak boleh surut palang, meskipun bagaimana besar gelombang. Biarkan kemudi patah, biarkan layar robek, itu lebih mulia daripada membalik haluan pulang. Lebih banyak orang menghadapi kematian di atas tempat tidur daripada orang yang mati di atas pesawat. Ikhlas dan sejati akan bertemu di dalam senyuman anak kecil. Senyum yang sebenarnya senyum, senyum yang tidak disertai apa-apa. Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi. Namun ilmu tanpa iman, bagaikan lentera di tangan pencuri. Jika kita dapat menyelamatkan diri kita sendiri, para nabi tidak perlu ada untuk keselamatan kita. Satu hati lebih mahal daripada senyuman. Satu jiwa lebih berharga daripada sebentuk cincin. Di belakang kita berdiri satu tugu yang bernama nasib. Di sana telah tertulis role yang akan kita jalani. Kadang-kadang cinta bersifat tamak dan loba, kadang-kadang was-was dan kadang-kadang putus asa. Takut akan kena cinta, itulah dua sifat dari cinta. Cinta itulah yang telah merupakan dirinya menjadi suatu ketakutan. Cinta itu kerap kali berupa putus harapan, takut cemburu, hibah hati dan kadang-kadang berani. Cinta bukan mengajar kita lemah, tetapi membangkitkan kekuatan. Cinta bukan mengajar kita menghinakan diri, tetapi menghembuskan kegagahan. Cinta bukan melemahkan semangat, tetapi membangkitkan semangat.